Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan patuhi protokol kesehatannya ya. Oh iya, sebelum menginjak materi, kakak di sini akan membimbing adik-adik untuk belajar IPS kelas 8 selama 2 bulan ke depannya. Nah, perkenalkan, nama saya Kuni Himatul Aliyah, bisa dipanggil Kak Hima atau Kak Kuni ya. Nah, kakak dari kampus UIN Malang, jurusan Pendidikan IPS semester 7 yang berasal dari Sidoarjo. Jadi, adik-adik hari ini selama 2 bulan sampai September, adik-adik akan belajar bersama kakak. Nah, untuk lebih lanjut, kita lanjut materi dulu ya. Adik-adik, mari kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Kemarin yang diulang Pak Basar itu sudah sampai interaksi antar negara-negara ASEAN ya. Nah, kakak sekarang akan mereview materi kembali agar anak-anak masih memahami materi atau mengingat materi ya. Nah, untuk itu kakak akan mereview ulang materi kemarin yang sudah diajar sama Pak Basor. Nah, materi yang pertama letak astronomis dan geografis ASEAN. Jadi, adik-adik selama pembelajaran, selama ibu guru atau kakak menjelaskan, adik-adik dengar baik-baik ya. Nanti kakak akan ngasih tugas. Lah, tugasnya ini sebagai kehadiran siswa untuk masuk kelas dan mengerjakan tugas. Oke, mari kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran, ibu guru memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Harapannya siswa dapat memahami, mengingat kembali materi-materi tentang letak astronomis dan geografi ASEAN yang sebelumnya telah diajarkan oleh Bapak Basor. Nah, untuk itu tujuan pembelajarannya diantaranya sebagai berikut. Siswa dapat menjelaskan letak astronomis dan geografis ASEAN, mengingat kembali ciri-ciri letak astronomis ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mengingat kembali ciri-ciri letak astronomis, keadaan cuaca, dan curah hujan ASEAN. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi letak geografis bentang alam Asia Tenggara. Yang kelima, memahami kondisi sosial di Asia Tenggara. Yang keenam, siswa dapat memahami pengaruh ekonomi dan militer Asia Tenggara. Yang ketujuh, siswa dapat menyebutkan negara-negara yang termasuk organisasi ASEAN. Yang kedelapan, siswa dapat menguraikan profil negara-negara ASEAN. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan letak, batas, luas, dan iklim negara-negara ASEAN. Nah, untuk itu mari kita lanjut materi berikutnya. Semoga anak-anak mendengarkan dan pahami baik-baik ya. Anak-anak, apa masih mengingat dan memahami apa itu yang dimaksud ASEAN? Nah, kalau belum ada, kalau masih lupa, ibu akan menjelaskan lagi. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang yaitu organisasi antar pemerintah regional yang terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri itu meliputi wilayah yang seluas 446 juta kilometer persegi. Nah, ASEAN itu terdiri apa saja sih Bu negara-negaranya?
Nah, ASEAN sendiri itu memiliki 10 negara. Yang pertama ada Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Namun, ada beberapa sumber buku lain mengatakan kalau ASEAN itu terdiri dari 10 negara tanpa adanya Timor Leste. Hal ini Timor Leste itu masih belum diakui secara resmi karena Timor Leste ini menjadi negara yang belum dikatakan menjadi negara seutuhnya. Begitu anak-anak. Letak astronomis ASEAN. Adik-adik, apa masih mengingat letak astronomis ASEAN terletak pada lintang utara berapa, lintang selatan berapa? Nah, kalau masih belum mengingatnya, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Letak astronomis ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Tidak hanya itu, letak astronomis ASEAN dibagi menjadi 2 garis. Yang pertama garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang yaitu garis yang membentang di permukaan bumi, di mana bumi terbagi menjadi 2 bagian, bagian selatan dan bagian utara. Nah, yang kedua garis bujur. Garis bujur itu apa, Bu? Garis bujur yaitu garis yang menghubungkan antara kutub selatan sampai kutub utara. Negara ASEAN sendiri juga memiliki wilayah iklim tropis dan subtropis. Lah, kenapa Bu kok terbagi menjadi 2 iklim? Nah, hal ini juga bisa berpengaruh pada budaya, interaksi manusia, seperti halnya cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain. Nah, wilayah ASEAN ini juga terdapat bagian atau perbatasan wilayah. Nah, untuk bagian utara berada di negara Myanmar. Untuk bagian paling selatan di ASEAN ada di Indonesia. Untuk bagian paling barat di ASEAN ada di negara Myanmar. Dan yang terakhir, bagian paling timur di ASEAN juga berada pada Indonesia. Tidak hanya itu, letak astronomis ini memiliki pengaruh. Pengaruhnya itu seperti iklim, cuaca, dan curah hujan. Keadaan iklim di ASEAN bagaimana, Bu? Keadaan iklim ASEAN itu memiliki iklim tropis. Kenapa? Karena posisinya berada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Tidak hanya itu, ASEAN juga memiliki 2 jenis iklim. Yang pertama, iklim khatulistiwa dan iklim monsun tropis. Loh Bu, bagaimana cara membedakannya? Nah, kedua iklim itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri iklim khatulistiwa. Yang pertama, cirinya udara panas dan lembab sepanjang tahun. Yang kedua, suhu udara tinggi lebih dari 27 derajat Celcius dan relatif sama sepanjang tahun. Yang ketiga, perbedaan suhu udara tahunan kecil mulai 1 sampai 2 derajat Celcius. Dan yang terakhir, hujan sepanjang tahun. Itulah ciri-ciri iklim khatulistiwa. Loh, bagaimana ciri-ciri iklim monsun tropis? Nah, ciri-ciri yang pertama, terjadi musim lembab di bulan Mei hingga September dan musim kering di bulan November dan Maret. Yang kedua, suhu udara tinggi mencapai 29 derajat Celcius sepanjang tahun. Yang ketiga, perbedaan suhu udara tahunan cukup besar. Yang terakhir, curah hujan tahunan mulai dari 1000 sampai 2000 mm.
Nah, itulah keadaan iklim di ASEAN. Untuk keadaan cuaca dan curah hujan di ASEAN bagaimana? Nah, keadaannya itu memiliki iklim monsun. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, setengah tahun itu mengalami musim basah dan curah hujan tinggi. Yang kedua, setengah tahun itu mengalami musim kemarau atau kering. Yang ketiga, temperatur rata-rata tinggi sepanjang tahun antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Sehingga memiliki hari terpanas dan terdingin tidak mencolok. Jadi seimbang gitu temperaturnya. Dan yang keempat, daerah pegunungan memiliki temperatur rendah mencapai 9 derajat Celcius. Itu biasanya berada di Thailand bagian utara. Yang terakhir, daerah pegunungan mencapai titik beku dan bersalju abadi, seperti halnya yang ada di Indonesia, di Papua, di bagian di Gunung Jaya Wijayanya. Untuk letak geografis ASEAN sendiri bagaimana, Bu? Nah, Ibu memiliki poin-poin tertentu untuk mengetahui letak geografis ASEAN. Yang pertama, terletak di antara 2 samudera dan 2 benua. Nah, 2 samudera ini apa aja? Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dan ada juga 2 benua, benua Asia dan Australia. Yang kedua, luas wilayah laut sekitar 5.100 km. Yang ketiga, luas wilayah daratan kurang lebih 4.817.000 km. Yang keempat, ASEAN itu juga memiliki batas-batas wilayah. Bagian utara berbatasan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Yang kedua, bagian selatan berbatasan Samudra Hindia dan benua Australia. Yang ketiga, bagian barat berbatasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, bagian timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Tidak hanya itu, ciri-ciri bentuk geografis di ASEAN itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ciri kompak. Kompak itu bentuknya hampir seperti lingkaran yang berada di Kamboja. Yang kedua, fragmented yang berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contoh halnya di negara Indonesia. Yang ketiga, elongated yang bentuknya memanjang. Contohnya di negara Vietnam. Dan yang terakhir, protruded itu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya ada tangan yang memanjang. Contohnya itu di Thailand dan Myanmar. Nah, yang selanjutnya bentang alam Asia Tenggara. Bentang alam itu seperti apa, Bu? Bentang alam itu seperti kenampakan bumi. Nah, itu ada 4 jenis. Yang pertama pegunungan, kedua dataran tinggi, ketiga dataran rendah, dan yang keempat basin. Basin itu seperti laut atau sungai atau danau. Nah, yang pertama pegunungan. Pegunungan ini dibagi menjadi 2, pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pegunungan Sirkum Pasifik itu membentang di kepulauan Filipina menuju Indonesia melalui Pulau Kalimantan dan berakhir di perairan Belanda. Yang kedua, pegunungan Sirkum Mediterania yang membentang dari Eropa Selatan membentuk pegunungan Arakan Yoma di Myanmar, Kepulauan Andaman, Nusa Tenggara yang berakhir di perairan Belanda. Yang kedua, bentang alam dataran tinggi, yaitu berada di Thailand yang namanya dataran tinggi Korat. Yang kedua ada di Vietnam yang namanya dataran tinggi Tonkin. Yang ketiga Laos. Yang keempat Indonesia yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan objek wisata.
Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah ini berada di bagian selatan Thailand, kedua bagian timur Semenanjung Malaka, Singapura, Brunei Darussalam, dan Sumatera, dan terdapat kawasan daerah aliran sungai. Dan yang keempat, basin. Basin itu seperti laut ataupun sungai. Nah, terdapat di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Jawa, sungai besar seperti halnya Sungai Chao Phraya, Sungai Mekong di Thailand. Nah, itulah kenampakan bentang alam di Asia Tenggara. Untuk kondisi sosial Asia Tenggara seperti apa? Kondisi sosial Asia Tenggara itu meliputi suku, agama, bahasa, dan tarian. Suku di Asia Tenggara itu kebanyakan 90% berasal dari suku Melayu yang mendiami di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, agama. Agama sendiri di Asia Tenggara terbagi menjadi 4: Islam, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Islam itu biasanya ada di Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura juga ada namun sedikit. Yang kedua, Buddha. Buddha itu biasanya berada di Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Yang ketiga, agama Kristen itu biasanya berada di Filipina paling banyak dan Vietnam. Vietnam ini sedikit. Dan yang terakhir, Konghucu biasanya berada di suku-suku Tiongkok. Nah, yang ketiga, bahasa. Bahasa di Asia Tenggara itu macam-macam. Ada bahasa Thai yang ada di Thailand, bahasa Vietnam untuk negara Vietnam, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Lao, bahasa Burma, bahasa Tagalog. Nah, yang perlu diingat itu bahasa Lao itu ada di Laos, bahasa Tamil berada di Mandarin, Inggris, dan Singapura, bahasa Burma untuk negara Myanmar, dan bahasa Tagalog untuk Filipina. Nah, itulah bahasa yang ada di Asia Tenggara. Untuk tarian ini tentunya di setiap negara itu memiliki tarian yang unik dan ciri khasnya masing-masing negara. Seperti halnya tari saman, barong, tari topeng ada di Indonesia, tari makyong di Malaysia, tari bambu Filipina, tari hon dan ganderang ada di Thailand, tari Ramayana ada di Kamboja. Selanjutnya, kondisi ekonomi dan militer ASEAN. Bagaimana Bu kondisinya? Nah, untuk kondisi ekonomi di Asia Tenggara itu sebagai jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, biasanya untuk negara bagian barat dan negara timur. Asia Tenggara juga menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ada juga Selat Melaka. Selat Melaka ini sebagai jalur pelayaran perdagangan yang terkenal di dunia pada abad ke-16. Nah, untuk kondisi militer ini, Asia Tenggara merupakan pergerakan angkatan bersenjata Amerika Serikat dari Pasifik Barat ke Samudra Hindia dan Teluk Persia. Asia Tenggara juga sebagai industri jasa, partner ekspor, sebagai impor, dan tujuan investasi untuk negara Amerika Serikat. Nah, lanjut materi lagi negara-negara ASEAN. Tadi Ibu sudah membahas negara-negara ASEAN itu apa saja. Nah, kali ini Ibu Guru akan membahas profil tiap-tiap negara ASEAN. Nah, sebelum itu negara ASEAN apa aja? Negara ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, kemudian
Filipina, dan terakhir Timur Leste. Untuk negara pertama, Indonesia. Ibu guru akan menguraikan profil singkat tentang negara Indonesia yang benar-benar adik-adik harus ingat dan pahami. Nah, ini juga sebagai bahan tugas kalian di akhir, ibu guru yang menjelaskan materi letak astronomis dan geografis ASEAN, dan juga apa aja sih negara-negara ASEAN itu. Nah, untuk yang pertama, Indonesia. Indonesia sendiri memiliki luas wilayah sebesar 5.194.143 km, yang ibu kotanya Jakarta. Bentuk pemerintahan Republik, kepala negara presiden, dan presidennya sekarang yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin. Yang selanjutnya kepala pemerintahan juga presiden. Bahasa utama pastinya bahasa Indonesia, namun juga ada bahasa-bahasa lain sesuai suku-suku yang mendiami tiap provinsi. Agama utama yang paling banyak Islam, Kristen juga ada, Hindu biasanya paling banyak di Bali, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsanya itu sebesar 1128 jiwa dengan beberapa macam suku seperti halnya suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan macam-macam yang lainnya. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaannya 17 Agustus tahun 1945. Nah, selain itu, batas-batas negara Indonesia bagian utara ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Bagian timur ada Papua Nugini, bagian selatan ada Samudra Hindia, bagian barat ada juga Samudra Hindia. Kondisi iklimnya bagaimana? Kondisi iklimnya beriklim tropis, namun ada juga memiliki salju abadi, yaitu ada di Papua, tepatnya di Puncak Jaya Wijaya. Curah hujannya juga tinggi. Yang kedua, negara Brunei Darussalam, yang ibu kotanya Bandar Sri Begawan, yang luas wilayah 5.765 km persegi. Bentuk pemerintahan kesultanan, kepala negara sultan. Bahasa utama bahasa Melayu, bahasa resmi Inggris dan Tiongkok juga ada. Agama utama yang resmi itu Islam. Untuk Buddha, Kristen hanya beberapa saja. Rakyatnya kebanyakan bangsa Melayu. Mata uang memakai dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Istana Kesultanan bernama Nurul Iman. Nah, untuk letak batas dan iklim di Brunei, bagian utara ada Laut Cina Selatan, bagian selatan dan timur ada Sabah Malaysia, bagian barat ada Sarawak Malaysia. Nah, terletak di pantai barat laut yang berbatasan satu negara yaitu Malaysia. Letak astronomi Brunei Darussalam antara 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara, dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur, yang memiliki iklim tropis khatulistiwa dan subtropis basah. Pada derajat yang lebih tinggi dengan hujan deras, suhu rata-ratanya 27 derajat Celcius. Untuk yang ketiga, negara Filipina. Negara Filipina juga memiliki beberapa profil. Ada juga letak, batas, dan iklim di Filipina. Nah, inilah profil negara Filipina. Anak-anak bisa membaca dan memahami ya. Untuk yang keempat, negara Kamboja.
Kamboja juga memiliki beberapa profil dan identitas sebagai negara Kamboja, dan juga memiliki letak, batas, dan iklim di Kamboja. Nah, anak-anak baca dan pahami ciri atau profil negara Kamboja. Nah, untuk negara selanjutnya mulai negara Laos hingga Timor Leste, adik-adik juga membaca dan memahami ya ciri-ciri tiap negara masing-masing dan juga identitasnya. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini tentang letak astronomis dan geografis ASEAN serta negara-negara ASEAN sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang ibu guru saya jelaskan tadi. Nah, sebagai penilaian dan kemampuan siswa dalam memahami materi, ibu memiliki beberapa soal dan latihan soal. Nah, anak-anak menjawab latihan soal sebanyak 6. Setelah itu, anak-anak tulis jawaban di buku tulis, kemudian foto, chat ke ibu guru dengan nomor WA yang saya cantumkan. Terakhir tugas dikumpulkan Sabtu ya anak-anak, 14 Agustus pukul 20 8 malam ya. Nah, tugas latihan soal ini sebagai bahan penilaian dan kehadiran atau absensi siswa. Apakah siswa ini benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak. Nah, untuk itu anak-anak mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin ya, dan baca materi-materi dan dengarkan, pahami materi yang ibu guru yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya anak-anak siapkan dan belajar tentang materi interaksi antar negara ASEAN. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.